Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa ifdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi wa bihi ilaihi qal wa an Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Muhammad, beliau adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha terhadap beliau berdua. Qala, beliau berkata, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul, telah diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni aqul, sesungguhnya aku mengatakan, wallahi la asumannan nahara wa la akumannan laila ma ishtu, demi Allah aku akan berpuasa di siang hari dan aku akan bangun di malam hari. Maksudnya bangun di malam hari beribadah. Ma'ishtu, selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalik, apakah engkau yang mengatakan demikian? Maksudnya kau yang mengatakan akan puasa di siang hari dan bangun malam selama hidup. Faqultu lahu, dan aku katakan kepada Rasulullah, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku telah mengatakannya demi ayahku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innaka la tastati'u zalik, sesungguhnya engkau tidak akan mampu demikian. Maksudnya selama hidupnya dia gunakan untuk ibadah, di siang harinya dia puasa, di malam harinya dia tahajud. Dia lakukan aneka macam ragam ibadah, baca Quran dan yang lain-lain sebagainya. Jadi siang hari digunakan puasa, malam hari digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kau nggak bakal mampu. Kalau kau bilang seumur hidup nggak bakal mampu, kata Rasulullah. Terus diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasum wa aftir, maka puasalah dan berbukalah. Maksudnya ada jeda. Ketika puasa, besoknya dia buka, dia tidak berpuasa. Wanam wakum, dan tidurlah dan bangunlah. Jadi enggak semalaman. Ada waktunya dia tidur, ada waktunya dia bangun. Wasum minasyahri salasata ayyam, dan berpuasalah dari tiap-tiap bulan 3 hari. Jadi dalam tiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali kelipatannya. Wazalika, dan puasa dalam tiap bulan itu 3 hari, mislu siyamid dahar, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Qultu, kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah, fa inni atiqu afdhala min zalik,
Ya Rasulullah, aku masih mampu yang lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata dalam sabdanya, fasum yauman wa aftir yaumaini. Maka puasa 1 hari, buka 2 hari. Qultu fa inni atiku afdhala min zalik ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salatu wassalam. Maka yang demikian adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Wa huwa a'dalus siyami, dan puasa Daud itu paling tengah-tengahnya puasa. Dalam artian puasa Nabi Daud, beliau berpuasa 1 hari, besoknya beliau berbuka, nggak puasa. Besoknya puasa lagi, besoknya buka lagi, besoknya puasa lagi, besoknya buka lagi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa huwa afdhalus siyam. Puasa Nabi Daud itu paling utamanya puasa. Terus apa kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fa inni atiku afdhala min zalik ya Rasulullah. Aku mampu yang lebih dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min zalik. Enggak ada yang lebih utama dari yang demikian itu. Maksudnya enggak ada yang lebih utama dari puasanya Nabi Allah Daud. Nah, wali an akuna qabiltu salasatal ayyamil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andai kata aku terima 3 hari puasa dalam tiap bulan seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai melebihi keluargaku dan hartaku. Maksud daripada wali an akuna qabiltus salasatal ayyamil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali, maksudnya di sini ketika beliau sudah tua, fisiknya sudah lemah, udah nggak mampu lagi melakukan ibadah seperti ketika dia masa muda. Dia habiskan waktunya untuk beribadah di siang hari dengan puasa, malam hari dengan tahajud dan yang lain-lain sebagainya. Padahal Nabi sudah ngasih arahan. Puasa ada batalnya juga, ada bukanya juga. Terus puasa dalam tiap bulan itu ada 3 hari. Itu sama puasanya kayak puasa 1 tahun pahalanya. Tapi dia minta terus, ya Rasulullah, ane mampu ya Rasulullah lebih dari itu, ane mampu lebih dari itu, sampai terakhir puasanya Nabi Daud. Begitu tua, fisiknya sudah lemah, beliau baru menyadari, kata beliau, andai kata aku terima saja yang kemarin Nabi sabdakan 3 hari dalam tiap 1 bulan, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Tapi mau bagaimana lagi? Beliau Sayyidina Abdullah bin Amr bin As konsisten dengan omongan beliau ketika beliau berkata di hadapan Nabi. Beliau tetap konsisten sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Walaupun fisiknya sudah lemah, beliau ada angan-angan, coba aku ambil ya rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian beliau tidak tinggalkan dawamnya beliau. Seperti yang pernah beliau jalankan ketika masih muda dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi bukan hanya dawamnya saja, tapi 3 hari tiap bulan beliau juga jalankan. Makanya beliau angan-angan, coba aku ambil aja yang itu. Tapi karena beliau sudah konsisten dengan omongan beliau, beliau sudah kadung menjalankan, konsisten dengan omongannya beliau di hadapan Nabi, ya beliau jalankan. Jadi maksudnya walian akuna itu setelah beliau
tua, ketika fisiknya sudah lemah, nggak muda lagi. Makanya hadis ini banyak periwayatannya, dan dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumal laila. Tidakkah aku diberitahu sesungguhnya kau puasa di siang hari dan kau bangun di malam hari? Qultu bala ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah. Kata Nabi, fala taf'al, jangan kau kerjakan. Sum wa aftir, puasa dan berbukalah, kata Nabi. Nam wa qum, tidurlah dan bangunlah. Fa inna li jasadika alaika haq, karena sesungguhnya ya, bagi jasadmu atasmu itu ada haknya. Jadi kau punya jasad ada haknya, penuhin. Dia butuh istirahat, ya istirahatkan. Gitu. Jangan terlalu ngoyoh, jangan terlalu maksakan. Jasad juga ada hak, yaitu untuk diistirahatkan. Wa inna li ainaika alaika hak, mata juga sama. Dan bagi kedua matamu atasmu itu ada haknya. Ngantuk, ya tidur. Jangan dipaksakan. Wa inna li zaujika alaika hak, dan sesungguhnya bagi istrimu atasmu ada haknya juga. Istri punya hak untuk dinafkahi, istri punya hak untuk dipergauli dengan baik, diperhatikan dan yang lain-lainnya. Itu haknya. Kasih haknya, kata Nabi. Wa inna li zaurika alaika hak, dan untuk tamumu atasmu juga ada haknya. Tamu juga punya hak untuk dimuliakan. Maksudnya apa? Jangan terlalu full ente porsir tenaga ente, jasad semuanya untuk beribadah sehingga kau telantarkan kau punya kewajiban. Jasadmu ada haknya, istri ada haknya, tamu ada haknya, anak ada haknya, keluarga ada haknya. Jangan dilupakan, kata Nabi, wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin salasata ayyam. Sesungguhnya cukup bagimu puasa dalam tiap bulan itu 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalihha. Maka bagimu tiap-tiap kebaikan 10 kali kelipatannya. Fa inna zalika siyamud dahri, karena sesungguhnya puasa tiap bulan 3 hari itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Fasyaddatu fashuddida alayya. Maka aku mempersulit diriku dan dipersulit aku. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Nah ini maksudnya keterangan beliau, aku mempersulit diriku maka dipersulit. Dengan apa? Dengan bahasa beliau, ya Rasulullah inni ajidu quwwah, aku masih kuat ya Rasulullah. Jangankan puasa tiap bulan 3 hari, 1 tahun full ane pakai buat puasa, ane masih kuat. Kata Rasulullah, sum siyama nabiyillahi Daud wala tazid alaih. Puasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud dan jangan kau tambah lebih dari itu. Qultu wa makana siyamu Daud ya Rasulullah, bagaimana puasanya Nabi Allah Daud? Qala nisfud dahri. Beliau puasa setengah tahun. Fakana Abdullahi yaqulu ba'dama kabira. Dan Sayyidina Abdullah beliau berkata setelah beliau tua, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya andai kata aku terima saja keringanan dari Rasulullah. Karena beliau sudah konsisten dan konsekuen dengan omongannya, maka beliau jalankan walaupun berat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumud dhahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Tidakkah aku diberitahu sesungguhnya kau puasa 1 tahun? Tuh. Berarti 1 tahun itu beliau puasa. Wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin, dan kau baca Quran tiap malam. Maksudnya bukan baca tiap malamnya, maksudnya beliau hatam tiap malam itu Quran. Taqra'ul Qur'ana kulla laila, beliau hatamkan satu malam.
Faqultu bala ya Rasulullah. Aku mengatakan ya Rasulullah. Walam urid bizalika illal khair. Aku tidak menghendaki yang demikian kecuali kebaikan ya Rasulullah. Aku pengen baik ya Rasulullah. Enggak ada niat macam-macam. Cuman pengen kebaikan. Faqala fasum sauma nabiyillahi Daud. Maka puasalah puasa Nabi Allah Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Karena sesungguhnya beliau itu adalah paling hambanya manusia. Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Dan bacalah Quran. Hatamin sebulan sekali. Bukan baca sebulan sekali. Tapi hatamkan sebulan sekali. Qultu ya Nabi Allah inni atiku afdala min zalik. Ya Rasulullah sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli ishrin. Maka bacalah Al-Quran tiap 20 hari. Maksudnya hatamkan tiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah inni atiku afdala min zalik. Ya Rasulullah, aku ini mampu yang lebih dari itu. Faqrahu fi kulli ashrin. Maka bacalah Al-Quran itu hatamkan tiap 10 hari. Dari tiap bulan 20, kemudian jadi 10. Kalau 1 bulan enteng. Karena beliau mempersulit dirinya, kata Nabi ya udah 20 hari. Masih lagi. Dia bilang kata Rasulullah ya udah 10 tiap 10 hari hatamkan Al-Qur'an. Masih lagi beliau bilang ya Nabi Allah ini atiku afdhala min zalik. Ya Rasulullah aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan faqrahu fi kulli sab'in. Maka bacalah dan hatamkan dalam tiap 1 minggu sekali. Wala tazid ala zalik, jangan nambah lagi lebih dari itu. Fasyaddatu fashuddida alayya. Aku bikin sulit diriku sendiri, maka dipersulitlah untukku. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Sesungguhnya kau nggak tahu barangkali umurmu itu panjang. Qala fasirtu ila alladhi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menjadi seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Panjang umurnya. Falamma kabirtu wadittu anni qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku sudah tua, aku berkeinginan andai kata aku terima aja keringanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekali lagi karena beliau konsisten dengan omongannya kepada Rasulullah dan beliau sudah jalankan itu semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tua pun beliau jalankan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, wa inna liwaladika alaika haqqun. Sesungguhnya bagi anakmu atasmu itu ada haknya. Anak punya hak untuk diperhatikan. Wa fi riwayatin la sama man samal abad. Dan dalam periwayatan yang lain tidak dibenarkan orang yang berpuasa seterusnya, selama-lamanya semasa hidupnya. Wa fi riwayatin ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud. Dan dalam riwayat paling dicintainya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Allah Daud. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Dan paling dicintai salat di hadapan Allah kepada Allah adalah salatnya Nabi Allah Daud. Bagaimana salatnya? Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur pertengahan malam. Wa yaqumu sulusahu. Beliau bangun sepertiganya. Wa yanamu sudusahu. Beliau tidur seperenamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa 1 hari, buka 1 hari. Wa la yafirru idza laqa. Dan beliau tidak kabur jika menjumpai musuhnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ini masih 1 hadis cuman banyak periwayatannya. Qala ankahani abi imra'atan zata hasabin. Ayahku telah menikahkanku dengan perempuan yang mulia kedudukannya. Wa kana yata'ahad kannatahu.
Dan aku punya ayah itu, kalau asal kata ya ta'ahad itu kayak bikin perjanjian, tapi maksudnya yufattish. Dia memeriksa keadaan anaknya lewat menantunya, lewat istri anaknya. Maka di sini dibilang imra'ata waladi, istri anaknya. Jadi bapaknya merhatiin anaknya lewat istrinya. Itu makna ya ta'ahad. Fayas'aluha an ba'liha. Nah, ayahnya nanya kepada istrinya bagaimana keadaan suaminya. Kemudian ini istri mengatakan fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin. Sebagus-bagusnya lelaki adalah aku punya suami. Bagaimana bisa dia jadi bagus? Lam yata'lana firashan wa lam yufattish lana kanafan munzu atainahu. Dia tidak pernah menginjak hamparan kami, tidak pernah membuka tabir kami sejak dia menikah. Maksudnya ini bahasa yang luar biasa tinggi, adab yang sangat tinggi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Jadi maksud tidak menginjak hamparan kami, tidak pernah membuka tabir kami, ini adalah isyarah, maksudnya dari sejak nikah belum pernah saya sebagai istrinya itu digauli dan disetubuhi oleh suami saya. Dia selalu sibuk dengan ibadah, puasa di siang hari, malam hari dipakai untuk ibadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma tala dzalika alaihi zakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah lama nih fasenya, ya, panjang ini masanya, tiap hari keadaannya seperti itu, maka ayahnya zakara zalika lin Nabi, bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan anaknya. Sibuk dengan ibadahnya sampai istrinya tidak pernah ditolak sama sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, ilqini bihi, temui aku dengan anakmu itu tadi. Falaqaituhu, maka ditemuilah. Nah, anaknya ini siapa? Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Falaqaituhu, maka aku temui, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ba'da zalik, setelah orang tuaku mengeluh keadaanku kepada Nabi. Faqala kaifa tasumu, bagaimana kau berpuasa, kata Rasulullah. Qultu kulla yaum, tiap hari ya Rasulullah. Qala kaifa takhtim, bagaimana kau hatamkan Quran. Qultu kulla lailah. Maka ini hadis menafsirkan satu dengan yang lainnya. Periwayatan yang satu dengan periwayatan yang lain, ini menjelaskan dan menjelaskan apa antara satu periwayatan dengan periwayatan yang lainnya. Kaifa takhtim qultu kulla lailah, tiap malam. Wa zakara nahwa sabaq, dan menyebutkan yang telah lalu. Maksudnya puasa siang hari terus-terusan, hataman Quran, malamnya dipakai untuk ibadah. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-subul ladzi yaqra'uhu ya'riduhu minan nar liyakuna akhafu alaihi bil-lail. Wa kana yaqra'u, ketika dia udah tua. Ketika beliau sudah tua, kalau santri biasanya kalau hafalan Quran ada namanya semaan kan. Nah, ini beliau paparkan semaan kepada sebagian kepada istrinya, 1/7 dari yang biasa dia baca di siang hari. Tujuannya apa? Agar akhafu alaihi billail, biar jadi ringan di malam hari. Malam hari tinggal ngelanjutin aja, tinggal nerusin aja. Karena apa? Umurnya udah tua, fisiknya sudah lemah. Jadi udah nggak bisa kayak dulu lagi. Mau nggak mau dia manfaatkan. Siang hari digunakan buat semaan, malam harinya diteruskan bacaan Qur'annya biar dia bisa menghatamkan dalam satu malam. Wa iza arada ayataqawwa, kalau dia pengen fisiknya itu kuat dalam berpuasa, aftara ayyaman, dia berbuka beberapa hari. Wa asa, dan dia hitungin berapa hari dia berbuka. Wa sama mislahunna, dan dia puasa semisal hari yang dia buka. Di sini dikatakan 15 hari.
Ada ma'aftar wa huwa 15 yaum mutawaliyah, 15 hari berturut-turut. Jadi 15 hari dia nggak puasa. Habis itu diganti sama beliau 15 hari berikutnya dengan berpuasa. Karahiyata ayyatruka syai'an faraka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau nggak mau meninggalkan sesuatu yang dulu pernah dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau sudah meninggal, beliau nggak meninggalkan apa yang sudah beliau dawamkan di zamannya Rasulullah. Wa kullu hadhihi riwayat sahihatun mu'zamuha fi sahihaini. Semua periwayatan ini semuanya sahih. Sebagian besar itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim. Sekarang apa yang dapat kita istimbat daripada hadis ini? Yang pertama, ijtihadus sahaba fil ibadah. Kesungguh-sungguhannya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Beliau nggak mau melewatkan waktu tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kesungguhannya beliau puasa terus-menerus. Siang puasa, malam ibadah, siang puasa, malam ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat ini ijtihadnya luar biasa. Yang kedua, fadl Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Keutamaan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dari sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Wafa'uhu lamma faraqa sallallahu alaihi wasallam. Karena konsistennya beliau dengan ucapan beliau semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi at-targhib fit tahajjud wa qiyamil lail. Dorongan untuk melaksanakan salat tahajud dan menghidupkan malam. Terus kemudian apa lagi yang dapat kita istimbat? Tadhaiful hasanat min khasais hazihil ummah. Dilipat gandakannya kebaikan itu termasuk khususia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu betul fakta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau umat-umat dulu umurnya itu nyampe ribuan tahun. Sedangkan aku punya umat ini umurnya antara 60 sampai 70. Secara otomatis dalam hal ibadah umat dulu bisa lebih unggul karena umurnya panjang, bisa 1000 tahun dia ibadah. Sedangkan aku punya umat cuma 60 sampai 70. Seberapa banyak dia bisa beribadah? Seberapa banyak dia bisa mengumpulkan pahala? Makanya Allah Subhanahu wa taala ijabah, yaitu Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad yang namanya Lailatul Qadar. Itu termasuk ibadah pada waktu itu. Kalau ketepatan Lailatul Qadar itu dapat pahalanya seperti 1000 tahun. Nah, kalau ente jalankan umpama tarawih dari 1 sampai akhir, masa iya nggak dapat Lailatul Qadar? Dari 1 sampai akhir Ramadan, istiqomah tetap tarawih, istiqomah tetap ibadah. Masa iya nggak dapat? Insya Allah dapatnya. Dan apa yang disunahkan ketika kita dapat Lailatul Qadar? Ada periwayatan dari Sayyidina Aisyah. Nah, itu yang dibaca di dalam tarawihnya kita.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Nah, itu yang kita baca ketika dapat Lailatul Qadar. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah. Ketika nanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku dapatkan Lailatul Qadar? Nah, sekarang dalam tiap tarawih kita baca itu semua dari awal sampai akhir. Masa iya nggak dapat? Ya. Nah, itu termasuk khususiyah daripada umat Nabi Muhammad. Memang itu Lailatul Qadar dirahasiakan. Waktunya dirahasiakan sama Allah. Ada yang bilang tiap-tiap malam ganjil, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, macam-macam. Intinya dari awal sampai akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ketika kita ketepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masa iya dari awal sampai akhir nggak ada? Masa iya dari awal sampai akhir kita nggak dapat? Ya kan? Itu khususiyah dari umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita istiqomah insya Allah dari awal sampai akhir, kebaikan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, insya Allah kita dapatkan. Makanya jangan buru-buru pulang. Tuh, mulai gerutu. Ini termasuk khususiyah dari umat Nabi Muhammad. Termasuk dalam puasa, kita disuruh tabyitun niyah. Kita tahu dalam puasa itu, kita tahu dalam masalah bab niat itu, awalnya niat itu kapan sih? Awalnya ibadah. Awal ibadah wudu di mana? Ketika basuhmu. Awal ibadah salat ketika takbiratul di situ kita jatuhkan niat. Ketika mau wudu, basuh muka, di situ kita niat. Nawaitul wudu taharatalis salah. Jadi kalau kita jatuhin niat di tangan, kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Keder ditanya. Sah apa enggak? Karena apa? Awalnya niat ketika wudu ada di Apa dalilnya? Allah yang memulai, iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat maka basuh. Pertama itu adalah muka. Berarti muka adalah awal ibadah di dalam wudu. Ketika sholat di dalam takbiratul ihram, ketika kita ngucap Allahu Akbar antara lafaz hamzah sampai ketemu ra, di situ masuk usolli fardhu zuhri. Karena awal ibadahnya salat adalah ketika takbiratul ihram. Nah, dalam puasa awal ibadahnya sulit. Awal ibadahnya apa? Pas terbit fajar. Kita memperhatikan terbitnya fajar ini barang sulit. Bisa jadi ketiduran, bisa jadi keblodosan. Memperhatikan terbitnya fajar perkara sulit. Makanya sama ulama, ya, dia bikin niatnya di dalam puasa khusus Ramadan itu dimalamkan niatnya. Ulama kita cerdas. Kapan itu? Pas waktu sholat tarawih. Habis selesai sholat tarawih udah witir baru kan? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana. Tuh. Jadi dalam Ramadan ada namanya tabyitun niat. Jadi niatnya itu dimalamkan. Kenapa? Karena kalau awal ibadahnya puasa, terbit fajar, kita memperhatikan terbitnya fajar perkara sulit buat kita. Allah nggak mau nyulitin umat Nabi. Caranya gimana? Yaitu ditabyit. Nah, ulama kita cerdas luar biasa, sehingga apa? Ditaruhlah itu pas selesai tarawih. Jadi orang nggak langsung buru-buru pulang. Niat dulu puasa. Jadi andai kata nanti sahur dia lupa. Oh iya tadi kan tarawih udah. Tuh.
Sekarang bisa kalau tadi lupa. Niat dalam hati. Tuh. Jadi khasais daripada umat Nabi Muhammad di dalam urusan pahala itu luar biasa. Walaupun umur kita 60 70, tapi Allah kasih pahala buat kita luar biasa. Bahkan bisa ngalahin umat-umat dulu yang umurnya ribuan tahun. Satu Lailatul Qadar kita dapat, ibadah di situ pahalanya sama kayak ibadah 1000 tahun. Belum lagi ente salawat kepada Nabi. Tiap salawat Allah balas 10. Bahkan di tiap hari Jumat Nabi bilang, ane didatengin oleh malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau bahwasanya nggak ada seorang hamba yang mukmin salawat kepada engkau ya Muhammad kecuali aku dan malaikatku membalas salawatnya. Salawat dari Allah isinya apa? Rahmat dan istighfar. Dari Allah rahmat, dari malaikat istighfar. Sekali kita baca, rahmat Allah dapat, ampunan Allah dapat. Bahkan di situ diceritakan lagi bahwasanya kasratu zikir wassalatu alayya tunfil faqr. Orang yang banyak zikir, banyak salawat kepada Rasulullah itu bisa menafikan yang namanya kefakiran. Satu salawat yang kita baca itu berkahnya buat siapa? Bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat turunan-turunan kita. Jadi kita ketika salawat kepada Rasulullah itu hakikatnya lagi nyetok, lagi ngumpulin. Buat siapa? Buat anak cucu kita. Jadi keberkahan itu terus turun. Itu sholawat. Belum lagi yang lain-lainnya. Likulli takbiratin sadaqah, kulli tahmidatin sadaqah. Kata Rasulullah, dalam bacaan takbir itu pahalanya seperti sedekah. Kita baca tahmid alhamdulillah pahalanya kayak sedekah. Dalam tiap kita mengucapkan takbir itu ada pahala sedekah. Terus kita nyingkirin gangguan tuh, misalnya di jalanan tuh ada duri, ada apa, kita singkirin jangan sampai orang keinjak, itu juga pahalanya sedekah. Banyak yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad. Nah kemudian lagi apa yang kita dapat istimbat daripada hadis ini? Annal ibadah fil Islam, ibadah di dalam Islam itu bukan berarti memutuskan semua kewajiban-kewajiban kita terhadap anak istri kita, tanggung jawab kita dengan kerjaan kita. Bukan berarti mutuskan itu, fokus aja di ibadah. Gak usah kerja, gak usah ngapain, gak usah ini, gak usah itu. Kesian anak bini. Dan Nabi juga nyalahkan yang demikian. Karena la ruhbaniyata fil Islam. Gak ada kebiarawanan di dalam Islam, itu gak ada. Tahu kan biarawan? Dia bahasanya kalau dalam agama lain itu nahan diri, dia tirakatan, dia nggak nikah, dia jauhin tuh yang perkara-perkara urusan-urusan dunia. Dalam Islam nggak seperti itu. Islam adalah agama yang tawassut, tengah-tengah, adal. Karena agama ini yad'u ilal amal lid dunya wal akhirat. Agama Islam ini ngajak untuk beramal dunia dan akhirat. Faham? Jelas? Terus kemudian apalagi? Paling afdolnya siam adalah siam Nabi Allah Daud. Paling utamanya puasa adalah puasanya Nabi Allah Daud. Terus kemudian apalagi yang dapat kita istimbat? Puasa tiap bulan, 3 hari dalam tiap bulan, itu pahalanya menyamai 1 tahun.
Terus kemudian apalagi yang dapat kita istinbat dari hadis ini? Dari lafaz ankahani abi imra'atan zata hasab, yang namanya orang tua punya kewajiban untuk mencarikan jodoh anaknya yang terbaik seperti ini. Ini kan dijodohkan. Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau katakan, aku dinikahkan oleh ayahku perempuan yang bagus posisi kedudukannya, perempuan yang mulia, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Kata Nabi, fazfar biza tiddin, cari yang megang agama. Apalagi di zaman sekarang, perempuan nyari laki bener susah. Laki nyari perempuan bener juga susah. Tapi Nabi udah ngasih acuan dan patokan, fazfar biza tiddin, cari yang ada agamanya. Taribat yadak, maka kau akan enak. Laki begitu juga. Taib, an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi al-Asadi al-Katib ahdi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqiyani Abi Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ala hadzal qadar. Summa assalamu alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.